الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terakhir nyampe di surah Al-Baqarah ayat 109 ya. Kita review sedikit ya. Al-Baqarah 109 ini dalam sabab nuzulnya ini terkait erat dengan perkataan orang Yahudi ya. Ya, orang Yahudi kepada orang Islam tepatnya setelah perang Uhud ya, perang Uhud. Di mana pada waktu perang Uhud itu umat Islam kalah telak ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terluka. Padahal pada waktu perang Badar umat Islam menang. Nah, waktu perang Uhud kebalikannya ya. Waktu perang Uhud itu kebalikannya. Maka orang-orang Yahudi ini mendekati beberapa orang ya yang tadinya tidak beriman ya, berusaha untuk membujuk kembali gitu ya, membujuk kembali agar keluar dari Islam. Nah, ini dapat amunisi nih, kalau memang risalah yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Ini salah satu argumen mereka untuk mendekati beberapa tokoh yang dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya. Ya. Misalkan Hudzaifah, Ammar bin Yasir itu dideketin ya, dideketin dengan argumen tadi. Kalau memang Muhammad itu benar, harusnya perang Uhud itu menang. Nah, kalau kalah berarti ya salah gitu ya. Kalau kalah itu berarti salah. Tapi ternyata termasuk Hudzaifah, jawabannya mantap, beliau mengatakan amma ana faqad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwan. Beliau tidak goyah dengan bujukan orang-orang Yahudi itu. Makanya ayat turun bicara tentang wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda ini ungkapan keinginan, sangat ingin sekali ya satu derivasi dengan kata cinta ya. Jadi saking inginnya orang Yahudi itu membujuk agar yang tadinya muslim keluar lagi dari Islam, maka turun ayat ini wadda katsirun min ahlil kitab ya, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Jadi agar yang tadinya beriman kembali ke kafir. Itu. Jadi ini yang menjadi sabab nuzul dari 109 surah Al-Baqarah ya. Nah, sekali lagi kenapa ayat menggunakan kata hasadan? Ya, hasadan. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran terkait dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya tadi itu, karena ada beberapa faktor ya, ada faktor
sosial juga ada. Di sini yang ditekankan dalam ayat ini adalah faktor hasudnya. Min indi anfusihim, ya. Jadi mereka hasud, ya, min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah terang benderang apa yang dijelaskan di dalam Taurat tentang kebenaran Nabi Muhammad. Maka di tafsirnya disebutkan kata hasadan min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq fi kitabihim. Artinya penjelasan tentang Rasul itu sudah ada di dalam Taurat. Apa? Fi kitabihim anna Muhammadan huwal haq. Bahwa Muhammad itu adalah benar adanya. Ya, benar adanya. Nah, di sini dikonfirmasi wa qalat Safiyah binti Huyai. Ini apa namanya? Safiyah, ya, binti Huyai, ini tokoh Yahudi ini. Kan kemarin disebutkan di antara min ahbabil Yahud ada Ka'ab bin al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, Abu Yasir bin Akhtab. Lah ini anaknya Huyai. Ya, anaknya Pak Huyai. Berkata kepada Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaa abi wa ammi." Kata Safiyah, "Datang ayahku dan pamanku, ayah dan pamanku, min indika." Setelah datang menghampiri Nabi, faqala abi li ammi. Kemudian ayahku bertanya kepada pamanku, "Madza taqulu fi?" Madza taqulu fi? Ini tokoh-tokoh Yahudi ini. Ini nanya, ngobrolin tentang Nabi, ya. Ayahnya Safiyah nanya ke pamannya, "Apa pendapatmu tentang Muhammad itu apa?" Qal, kemudian pamannya menjawab, "Aqulu innahun nabi." Sesungguhnya Muhammad itu ya benar-benar nabi. Nah, itu jawaban pamannya Safiyah. Alladzi busyura bihi Musa. Persis seperti yang diberikan kabar gembira kepadanya terkait dengan dia, Musa alaihissalam. Ya. Jadi memang sudah ada keterangan bahwa Nabi Musa di Taurat terkait dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan ayahnya, "Fama tara?" Apa yang kamu lihat? Ya, apa yang kamu lihat terkait dengan Muhammad itu kalau benar Nabi itu apa? Indikatornya apa? Kemudian jawaban pamannya Safiyah tadi mengatakan, "Aram mu'adatahu ayyamal hayah." Ya. Saya lihat ini kebiasaannya sepanjang hidupnya itu seperti ini. Ya. Dan ini merupakan apa namanya? Hukmul hasad, ya. Hukmul hasad itu maksudnya gini, Pak. Jadi sebenarnya dia tahu yang dilakukan oleh Nabi itu benar. Ya, yang dilakukan Rasulullah itu benar. Nah, tetapi karena dia tidak mampu, maka dia agak apa namanya? hasud terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Jadi munculnya di situ, ya. Hukmul hasad. Apa? Dua di antaranya disebutkan dalam ayat adalah fa'fu. Jadi para nabi dan rasul itu indikasinya di antara tanda-tandanya, dan ini dikonfirmasi dalam ayat juga, fa'fu. Jadi Nabi itu orangnya pemaaf, ya. Jadi tidak pendendam gitu, ya. Tidak baperan lah kira-kira bahasa kitanya. Jadi kalau kita masih belum ke sana kayaknya masih jauh, ya, masih jauh. Jadi fa'fu. Jadi biasanya para nabi dan rasul terdahulu itu ya pemaaf. Jadi tidak kemudian kalau disakitin umatnya langsung ngeluarin hak veto gitu, Pak. Jadi langsung minta dihancurkan, enggak. Itu pasti toleransinya cukup tinggi dan tinggi sekali gitu, ya. Fa'fu ay utrukuhum fala tu'akhidhuhum. Jadi tidak pernah Nabi itu menyakiti yang lain, ya. Tidak pernah membalas menyakiti yang lain meskipun beliau disakiti. Itu yang pertama. Wasfahu, ya. Wasfahu, dan berpaling. Jadi kalau kemudian Nabi itu dijailin gitu, dalam pengertian ya, dicemooh, bahkan cenderung dilecehkan dan yang lain, setelah beliau memaafkan, sebelum yang melakukan itu minta maaf, beliau pun berpaling dan tidak melakukan apapun, ya. Tidak melakukan apapun hatta ya'tiya
ya'tiyallahu bi amri. Nunggu keputusan Allah itu mau diapain. Jadi gitu. Jadi tidak kemudian mengambil keputusan sendiri ya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita ya, kalau bisa meneladani sifat Rasul itu ya fa'fu wasfahu tadi ya. Gampang memaafkan, dan kalau memang tidak cocok ya sudah, kita berpaling, tidak usah melakukan hal-hal yang kontraproduktif ya. Biarkan nanti Allah yang berikan keputusannya. Jadi menangguhkan semua. Ya. Dalam konteks ini ahlul kitab yang ada di Madinah itu ada Bani Quraidah dan Bani Nadir ya, Bani Nadir. Jadi dibiarkan saja. Jadi mereka di Madinah dibiarkan ya, sampai kemudian muncul perintah ya, apakah kemudian diperangin atau tidak. Tapi kemudian turun perintah diperangin. Kalau sudah turun perintah ya dilakukan. Selama tidak ada perintah dari Allah, Nabi tidak melakukan apapun. Ini sama dengan yang pernah kita sampaikan ketika Nabi masih berdakwah di Mekah, di Taif itu juga sama. Yang penting kata Rasul, ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril agar menggunakan hak prerogatifnya, kata Rasulullah, doanya adalah illam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Yang penting Allah tidak marah, biarpun saya disakitin saya tidak peduli. Nah gitu. Saya tidak peduli. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul di Madinah pun sama. Jadi sudah kebaca gitu ya. Kebaca. Jadi SOP-nya memang seperti itu ya. Jadi tidak kemudian dapat fasilitas dari Allah kemudian lu ambil ya, diambil untuk membinasakan suatu kaum. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya dalam ayat azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Jadi Nabi itu sangat-sangat empati. Terasa berat bagi Nabi seumpama nanti ditimpakan kepada umatnya itu beliau rasakan lebih dulu ya. Jadi sangat-sangat memahami itu ya. Hatta terhadap mereka-mereka yang tidak beriman atau belum terbuka hatinya. Harapan Nabi adalah kalau bukan orang tuanya, Nabi berharap anak cucunya. Ini yang dilakukannya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini tertulis di Taurat. Ya, tertulis di kitab Taurat. Makanya tadi disebutkan cerita Sofiyah bin Akhtab tadi terkait percakapan ayah dan pamannya, ini menggambarkan itu. Artinya bahwa orang-orang Yahudi itu tahu persis bahwa mereka itu sudah dapat informasi utuh terkait dengan diri Rasul, ya, terkait dengan diri Rasul. Makanya Sofiyah juga menceritakan itu ke Nabi. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di penutup ayat 109, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu kuasanya Allah tetap memberikan kesempatan, ya, tetap memberikan kebebasan, ya, tidak kemudian serta-merta dimusnahkan. Serta-merta dimusnahkan. Itu di ayat 109. Nah, kaitannya dengan itu, bagi orang-orang yang sudah beriman, tadi yang mendapatkan bujukan dari ahlul kitab, maka di ayat 110-nya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka tetap tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi nggak usah dipedulikan. Ya, tidak usah dipedulikan bujuk rayuan orang ahlul kitab tadi. Ya. Nah, itu juga bagian dari kewajiban kita. Dan kaitannya dengan ayat 109, di 110-nya juga di tafsiran berkatakan bahwa setelah Allah menyuruh fa'fu wasfahu, meskipun membujuk orang Yahudi tadi, membujuk agar keluar dari agama dengan alasan bahwa kalau memang Nabi benar, tentunya perang Uhud tidak akan kalah, ya sudahlah, biarkan mereka ngomong apa, maksudnya gitu ya. Fa'fu wasfahu, karena kalau nanti dirunut memang ada faktor kesalahan juga dari umat Islam, ya, dimana di situ tidak mengindahkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan pelajaran yang kesekian kalinya dari ayat ini adalah bisa jadi, ya, kebenaran itu juga akan mengalami siklus seperti perang Uhud, ya, ya, bisa jadi kalah juga gitu ya. Tapi itu bukan karena substansi ajarannya yang salah, ya, tapi
kaitannya dengan sunatullah tadi ya. Kalau memang aturan itu tidak dipatuhin gitu ya, maka yang benar pun bisa kalah. Ya, yang benar bisa kalah. Yang kalah pun bisa menang kalau memang dia mereka konsekuen dengan strategi yang dia lakukan. Jadi itu bagian dari sunatullah. Jadi bukan menegasikan bahwa ajaran agama kita itu salah. Maka selain perintah untuk bil afwi was-safhi, memaafkan dan berpaling dari orang Yahudi tadi, Allah tetap menegaskan ya, agar mereka tetap fokus pada perbaikan diri mereka masing-masing. Apa itu? Aqimus shalah, ya. Menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, karena memang itu kewajiban yang mengikat waktu itu, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apapun yang kalian kerjakan, ya, tidak hanya sholat dan zakat, amalin sholihin, apapun itu amal soleh. Di tafsir yang lain disebutkan seperti sedekah, menyambung silaturahim dan yang lain, itu tajiduhu indallah, itu semua kebaikan ya. Ayu syai'in minat tatawwu'at, apapun nilai kebaikan, aktivitas yang bernilai positif ya, tatawwu, sunnah yang disunnahkan, tuqaddimuhu limaslahati anfusikum, yang terkait dengan kemaslahatan diri kalian masing-masing, tajiduhu indallahi, maka kalian akan temukan pahalanya di sisi Allah. Tajidu thawabahu mudakhiran, maksudnya adalah kalian akan temukan pahalanya menjadi simpanan, ya. Jadi diingat, ini indallah ya, pahalanya apa ya? Pahalanya di sisi Allah, bukan kemudian ada wujudnya di sisi kita. Jadi semua aktivitas, apakah yang wajib ataukah yang sunnah, itu semua tajiduhu indallah, tajidu thawabahu mudakhiran indallah, akan menjadi simpanan pahala kita di sisi Allah. Makanya sering kita disampaikan bahwa semua amal ibadah kita harapkan menjadi simpanan kita di akhirat. Sama ini ayatnya, tajiduhu indallah. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, ya, dengan catatan yang baik-baik saja, itu akan tajidu indallahi ay thawabahu mudakhiran. Nah, kemudian ayat 110-nya menegaskan sekali lagi agar orang-orang yang beriman itu yakin dengan apa yang sudah dia yakini. Innallaha bima ta'maluna basir. Tahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan semua. Kalian semua kerjakan. Basirun, itu maha melihat, ya. Basirun, maha melihat dengan detail. Maksudnya adalah fala yudayyi indahu amalun. Jadi tidak ada satupun amal perbuatan yang kita lakukan itu yang lepas dari catatan Allah. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat 110 ini menjadi kelanjutan ya dari 109, kaitannya dengan umat Islam yang mendapatkan bujuk rayuan dari ahlul kitab, ya. Di sini dikatakan katsirun min ahlul kitab, agar mereka tetap istiqomah dalam keimanannya, ya, dan istiqomah dalam berbuat baik, karena semua itu akan tercatat di sisi Allah, dan Allah maha detail, maha melihat terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Artinya tidak pernah sekalipun menyia-nyiakan ya amal perbuatan yang kita lakukan, meskipun itu kecil, ya, meskipun itu kecil. Ini berbeda dengan kita, dengan sesama. Mungkin akan dilihat kalau bantuannya besar, ya. Biasa akan dihargain kalau donasinya besar. Tetapi bagi Allah tidak demikian. Yang kecil pun akan Allah hargai, ya. Sekecil apapun, sekecil apapun. Ini sama seperti yang kita baca misalkan di ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun. Nah,
Ini pernah kita sampaikan dzarrah, kata dzarrah ini tafsirnya juga berkembang, Pak. Tapi yang jelas makna dari kata dzarrah itu sekecil apapun. Makanya dulu pernah kita baca terjemahnya biji sawi ya, Pak Haji Rahman ya. Kemudian ada sebiji atom. Nanti kalau ada perkembangan sains, ada yang lebih kecil dari itu dzarrah, Pak. Artinya apapun perbuatan kita, sekecil apapun itu, akan kita lihat balasannya. Yarahu itu jawaban dari syarat ya. Syarat dari ayat faman ya'mal man syartiyah itu. Itu jawabnya yarah, akan kita lihat di akhirat. Ya. Syarran pun sama. Ya, syarran juga sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, keburukan, yarah, kita juga akan lihat balasannya. Jadi kembali lagi ke 110, ayat ini menegaskan sekali lagi bahwa amal perbuatan manusia itu akan dilihat balasannya nanti di akhirat. Itu sudah Allah tegaskan berkali-kali, berulang kali di dalam Al-Quran. Nanti di ayat yang lain Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Itu garansi bahwa Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ya. Misalkan Bapak pernah merasa melakukan satu kebaikan, kemudian lewat, gak ada catatan, Bapak boleh komplain. Kalau itu ada. Ya, kalau itu ada. Tapi kita pastikan tidak akan ada yang kelewat. Bahkan yang ada adalah kita terkaget-kaget. Loh, ternyata ini dihitung. Nah gitu. Sebaliknya, dosa pun juga begitu. Nanti ada yang kemudian menganggap itu biasa, tapi ternyata dihitung oleh Allah. Dihitung bahwa itu ternyata dosa juga. Misal, ada orang menganggap bahwa dosa itu yang besar-besar, Pak. Jadi yang kecil itu dianggap ya recehan gitu ya. Padahal dosa-dosa kecil ini kalau istiqomah dilakukan membesar juga. Gitu. Makanya Nabi itu mewanti-wanti kita wa'ad bi'is sayyi'ah al-hasanah. Kalau kita terlanjur melakukan keburukan secepat mungkin sertai dengan kebaikan. Makanya kadang kita lepas istighfar. Astagfirullah, tadi ngelakuin apa? Misalkan gitu ya. Itu dalam rangka menghapus, Pak. Kenapa? Kalau tidak dihapus ya khawatirnya kayak tadi itu. Kecil jadi gede gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang dihitung dosa itu yang besar. Yang kecil itu juga dosa. Sampai merasa tidak berdosa, itu dosa. Ada orang mengatakan bahwa kenapa kita harus istighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali. Padahal kita sehari itu tidak melakukan dosa. Anggapan tidak melakukan dosa itu dosa. Nggak ada orang tidak berdosa. Makanya ya dosa sendiri juga harus diwaspadai ya, diwaspadai. Maka termasuk kita melakukan sholat 5 waktu sebagaimana disabdakan Nabi itu dalam rangka salah satunya selain kita melaksanakan kewajiban adalah menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Maka itu menjadi penting bagi kita untuk mengistiqomahkan sepanjang hidup ya, sepanjang hidup. Tentu harapannya adalah nanti ketika kita meninggal ya, apa yang kita lakukan dari akil balik sampai kita wafat mencukupi, Pak ya. Saldonya mencukupin. Khawatirnya ini tekor ini. Ya, khawatirnya itu. Karena kalau kita mau jujur hitung-hitungan tidak cukup, Pak. Kalau kita mau jujur hitung-hitungan bekal itu tidak cukup. Jadi perjalanan kita dengan kesempatan kita untuk memupuk amal ibadah itu tidak sebanding dengan jauhnya perjalanan. Ya, tidak sebanding. Maka kalau tidak karena rahmatnya Allah, ya habis. Kalau bukan karena rahmatnya Allah tidak cukup. Itu pun dengan berbagai macam dispensasi, kalau saya lebih memilih istilah itu ya. Makanya ayat manja bil hasanah falahu asyru amthaliha, itu rahmatnya Allah. Kenapa orang melakukan satu kebaikan Allah kalikan 10? Kalau rumus kita kan nggak ada gitu. Tapi kalau melakukan keburukan rumusnya kali 1.
Ya. Kalau mau fair, harusnya Allah kalau kebaikan kali 10, kalau keburukan kali 10 ya, Pak Imam ya. Tapi kan ternyata tidak. Hanya kebaikan saja yang dikalikan 10. Keburukan enggak. Bapak melakukan keburukan, kita melakukan keburukan kali 1. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. 1 keburukan kali 1. Sudah begitu saja sering tekor. Gimana kalau dikalikan 10 kan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa lepas dari rahmatnya Allah. Jadi kita patut bersyukur apapun yang kita lakukan tentu dengan harapan-harapan tadi. Makanya kembali ke ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Jadi tetap istiqomahkan sholatnya, zakatnya, dan apapun nilai kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi nggak usah mikir ini kecil, ini besar. Mau kecil, mau besar, semua peluang kita lakukan. Kita tidak tahu yang mana ini, yang dicatat besar oleh Allah. Apakah yang benar-benar kita anggap besar atau sebaliknya, gitu ya. Yang jelas di ayat 110 Allah ingatkan, innallaha bima ta'maluna basir. Artinya Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal ibadah seseorang sekecil apapun itu. Ya. Baik. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Ada? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjutkan ke ayat 111 ya. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini masih terkait di tafsirnya wa qalu itu ataf ala wadda katsirun, ala wadda katsirun. Dan orang-orang Yahudi itu pun menyangka, mereka punya persepsi ya. Ya. Jadi antara mereka itu juga terjadi debat, istilahnya ada diskusi panjang gitu ya. Dan di kalangan ahlul kitab tentu yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani di waktu itu ya. Wa qalu, mereka punya anggapan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga. Ya, orang-orang itu tidak akan masuk surga loh. Illa man kana hudan aw nasara. Kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Nah, ay qalat Yahudul Madinah. Yahudul Madinah. Maksudnya di sini adalah orang Yahudi di Madinah itu punya anggapan bahwa agama yang benar itu adalah la dina illa dinal yahud. Ya, tidak ada agama kecuali agama Yahudi. Nah, ini persepsi orang Yahudi Madinah. Kemudian waqalat Nasara Najran, karena waktu itu Nasrani Najran yang eksis ya. Mereka juga punya anggapan yang sama, la yadkhulul jannah illa nasara wala dina illa dina nasraniyah. Ya. Jadi masing-masing saling klaim ya, klaim bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Nah, lagi-lagi Al-Qur'an kemudian meluruskan ya, memberikan konfirmasi tilka amaniyuhum ya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Setelah tidak berhasil membujuk agar orang-orang yang tadinya Yahudi masuk Islam keluar lagi, mereka pun lanjut ini konspirasinya. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Allah kemudian tepis itu semua karena perdebatan itu ada di sisi Nabi gitu ya. Nabi ada di tengah-tengah mereka. Tilka amaniyuhum. Tilka ay al-amaniyah al-batilah. Artinya sangkaan-sangkaan itu adalah sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Ya. Jadi kalau menganggap bahwa orang yang beriman itu kemudian tidak akan masuk surga karena alasannya bukan kelompok mereka, ini ditepis oleh ayat bahwa anggapan itu tilka amanihum, itu hanya angan-angan mereka. Artinya angan-angan itu gini, Pak.
Tidak ada satupun keterangan apakah itu dalam Taurat ataukah itu di dalam Injil. Kayak gitu. Tafsirnya ay amaniyuhum 'ala Allah ma laysa fi kitabihim. Jadi tidak ada. Keterangan itu tidak ada. Jadi mereka sudah improvisasi maksudnya gitu. Ya, Yahudi Madinah mengatakan begitu, Taurat nggak ada bunyi gitu. Tapi kalau mengatakan bahwa tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi itu pemaaf dan cenderung menangguhkan, tidak pernah mendoakan kecelakaan dan yang lain, itu ada. Tapi kalau anggapan yang terakhir ini, yang selanjutnya ini tidak ada. Jadi itu Al-Quran langsung mengkonfirmasi itu tidak tertulis, tidak ada keterangan dalam Taurat atau Injil. Nah, maka karena berdebatnya mereka di sisi Nabi, kul ya tilka amanihum, kul hatu burhanakum. Kalau memang itu benar, kata Al-Quran, hatu burhanakum, tunjukkan di ayat berapa, kitab apa, pasal apa yang menyatakan demikian. Tunjukkan, hatu burhanakum, ay uhduru hujjatukum min kitabikum. Tunjukkan ayatnya mana. Kalau memang ada keterangan yang menyatakan bahwa surga itu monopoli dua agama itu, kan tidak ada. Bala man aslama wajhahu lillah. Tapi yang dimasukkan oleh Allah adalah man aslama, siapapun. Artinya di sini mau Yahudi, mau Nasrani, mau mukmin yang aslama, tunduk, wajhahu lillah. Dia mengikhlaskan, ya, memurnikan dirinya hanya beribadah kepada Allah, ay la yusyriku bihi syai'an. Maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa huwa muhsin. Itu sebagai yang disebut sebagai muhsin. Sama ini hadisnya kalau Bapak Ibu lihat, ka'anna an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu ya. Jadi muhsin itu ya beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, maksudnya karena kita diperintahkan oleh Allah atau yakin dilihat oleh Allah, itu muhsin. Ya. Itu yang akan dimasukkan surga. Sama. Jadi tidak ada monopoli ya. Jadi siapapun yang beriman, makanya kita sering mendapatkan informasi bahwa agama-agama sebelum diutusnya Nabi itu sama. Selama mereka beriman kepada Allah, dakhalal jannah. Ya, bukan berarti mereka tereliminasi ya, tidak. Jadi umat terdahulu mulai Nabi Adam sampai nanti ke sebelum Rasulullah, selama mereka beriman kepada Allah, maka ketetapan Allah sama. Karena itu agama yang hanif itu yang seperti itu ya. Jadi tidak ada klaim-klaim seperti yang dilakukan oleh Yahudi Madinah dan Nasrani Najran tadi. Wa huwa muhsin, ya, itulah orangnya ihsan fi jami'i a'mali, dalam semua amal perbuatannya, maka falahu ajruhu, baginya pahalanya itu adalah inda rabbih. Itu dapat pahala dari Allah. Semua akan mendapatkan pahala maksudnya. Tidak akan dibedakan karena klan la dina ila dinal yahud atau la dina ila dinan nasara, bukan itu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah tadi bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Nah, ketika sudah terpenuhi, dia tidak menyekutukan Allah dan ihsan dalam beramal, maka janji Allah adalah pahala baginya dari sisi Tuhannya. Maka di akhir ayat 112 dikatakan wala khaufun alaihim. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan dalam dirinya rasa takut ya. Khauf ya, khaufun alaihim fid daurain. Jadi biasanya orang seperti berani gitu ya. Akan cenderung berani karena tidak ada yang kekhawatiran. Bagi mereka tidak ada kekhawatiran sedikit pun. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Ai min fawatin matlub. Bersedih itu biasanya kalau mencita-citakan sesuatu tidak mendapatkan. Kan biasanya kan sedih. Ya kan? Gelisah, enggak berhasil ya. Itu alamiah, Pak, naluriah. Tidak ada masalah sebenarnya. Semua orang mengatakan begitu. Mengalami hal seperti itu maksudnya. Tetapi kalau orang itu bisa berserah diri kepada Allah, ya, kemudian dia lakukan dengan sepenuh hati, seperti perang Uhud kemudian kalah, kan niatnya sudah benar, niatnya karena Allah, ternyata kalah, ya sudah, wala khaufun alaihim wala yahzan,
itu tidak menjadikan dirinya goyah, kemudian iya ya ternyata salah juga nih keyakinan Nabi. Enggak begitu. Kita tidak menemukan ada riwayat seperti itu. Makanya tadi di cerita tentang Hudzaifah, dia katakan mantap ketika dibujuk agar keluar dari Islam, radina billahi rabba wa bil islami dina. Aku udah rela Allah jadi Tuhanku, Islam jadi agama, tidak akan goyah hanya karena kalah perang misalkan. Karena ya tadi itu, karena memang sudah berserahnya itu sudah total ya, sudah total. Jadi tidak akan goyah dengan iming-iming materi atau yang lain ya, yang lain. Ini sebagai janji Allah. Kenapa kemudian di ayat yang lain kaitannya dengan para kekasih Allah itu sama, Pak. Ayatnya juga sama. Artinya ala inna auliya Allah la khaufun. Nah, itu sama itu. Karakternya sama dengan ayat tadi. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kekasih-kekasihnya Allah itu cenderung tidak pernah ada rasa takut dan khawatir. Apapun dihadapin dengan senyuman gitu ya. Hadapin dengan senyuman kalau lagunya. Tetapi kalau ayat ya tadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apapun yang dia alami di dunia itu tidak menjadi hal yang merisaukan baginya. Karena bagi mereka yang beriman, dunia itu hanya sementara. Ya. Namanya orang ikhtiar kadang berhasil, kadang gagal. Itu biasa. Tapi Allah kan melihat bukan dari hasilnya. Yang Allah lihat bukan dari hasil ikhtiar kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar. Gitu loh, Pak. Jadi kalau kita berusaha kemudian berhasil, keberhasilan itu bonus, Pak. Tapi kalau ikhtiar tidak berhasil, kita masih mendapatkan pahala dari ikhtiarnya. Jadi jangan kemudian terbujuk dengan bisikan setan ya. Kita sering mendengar nyari yang halal saja susah, nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal, itu salah. Itu prinsip yang tidak benar itu ya. Itu sudah orang gelap mata itu. Jadi nyari yang haram saja susah, bagaimana yang halal. Tapi kalau orang itu memang yakin, seyakin-yakinnya bahwa dunia ini sementara, kita disuruh untuk berusaha di dunia, tetapi juga tetap fokus terkait dengan tujuan besar kita di akhirat, itu yang benar. Maka ada orang yang kemudian ya dunianya kelihatannya enak, ya akhiratnya juga enak. Ada juga yang sebaliknya gitu ya, dunia kelihatannya susah, tapi tetap dia istiqomah dalam kebaikan. Ya kuncinya tadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kapan? Kalau kita bisa memasrahkan diri kita total kepada Allah, kemudian muhsin, ihsan dalam beramal, itulah pahalanya di dunia. Biasanya orang ini tidak pernah galau. Ya, nggak pernah galau. Artinya, kalau misalkan kita sudah begitu, tapi sering galau, bisa jadi ada yang salah, gitu ya. Idealnya orang yang Muslim, yang berserah itu ya biasa saja. Ya sedih, gembira itu ya bumbu kehidupan gitu ya. Tidak kemudian menjadikan dia menyalahkan keyakinan. Karena sunatullahnya memang begitu. Namanya di dunia, ya kadang susah, kadang sedih, kadang seneng. Kalau mau seneng terus ya di akhirat. Gitu ya. Tetapi itu ya administrasinya ya harus kita lalui. Apa? Hidup di dunia dulu, Pak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya harus kita lalui. Kecuali Bapak Ibu mau berangkat duluan. Nah itu baru nanti berlaku klausul yang kedua. Ya. Kalau orang sudah di barzakh, maka yang berlaku ya tinggal dia terima amal perbuatannya dulu. Tapi selama orang hidup di dunia, ya namanya kadang seneng, kadang sedih itu selalu ada. Gitu ya. Jadi jangan kemudian ini diartikan terlalu berlebihan. Makanya kalau kita melihat kembali tadi, kekasihnya Allah itu la khaufun ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena beliau itu sudah lulus melihat dunia. Ya, kalau kita kan masih sering remedial. Kadang bagus, kadang kurang, kadang gagal, kadang ngulang dan seterusnya. Itu level-level kita. Baik, sampai di ayat 112, barangkali ada yang ditanyakan.
Silakan. Ya. Ya, belum. Ya, baik. Memang kita sering mendengar Pak ya, bahwa Nabi itu cenderung pemaaf kalau pribadi, maksudnya gitu kan? Tapi kalau agama biasanya marah. Ini, informasi itu tidak sepenuhnya salah Pak ya, tidak sepenuhnya salah. Tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Pak. Rasulullah itu kan tadi yang kita bacakan di akhir surah At-Taubah itu. Laqad ja'akum rasulun. Ini karakter Nabi yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Jadi jangan juga nanti kita menyamakan ketika kita mendengar informasi seperti itu seperti kita. Jauh Pak. Jauh. Sebelum ke situ saya ingin mengajak di wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata-kata azim dan sesungguhnya dalam dirimu Muhammad itu terdapat akhlak yang agung. Khuluqin azim. Orang sebaik-baiknya orang itu paling mentok disebutnya adalah akhlak mulia. Tidak ada Pak akhlak azim itu, tidak ada. Yang ada ya hanya Nabi. Hanya Rasul. Azim itu di atasnya karim. Ya. Akhlakul karimah kan, kita sering dengar al-akhlaq al-karimah. Azim atasnya, level atasnya. Dan yang mengatakan itu bukan para sahabat. Yang mengatakan itu bukan tokoh-tokoh muslim. Tapi yang mengatakan itu yang menciptakan sahabat, yang menciptakan para tokoh, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketinggian akhlak Nabi itu enggak ada yang bandingin. Jadi kalau kita memberikan pensifatan ke Nabi, menjelaskan dengan kata-kata tadi, justru yang saya khawatirkan nanti terdistorsi maknanya, gitu ya, terkait dengan keagungan sifat Nabi. Jadi kalau melihat Rasulullah itu ya dengan segala kesempurnaannya, sampai kemudian Allah pun memujinya dengan demikian. Kenapa saya katakan tidak sepenuhnya benar? Karena di banyak ayat itu ketika Nabi misalkan memaafkan, ya, kalau kita kan masih kelihatan, Pak, raut muka dan yang lain itu masih kelihatan. Bahwa kadang kita juga tidak setulus hati dan seterusnya. Nabi bisa lepas semua itu, ya, bisa lepas semua itu. Artinya tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu. Sudah lulus lah, sudah bagi beliau tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau kemudian kita menarasikannya sebatas itu ya, saya tidak sepenuhnya sepakat karena memang dalam gambaran secara umum itu Nabi sisi pemaafnya dominan sekali. Gitu. Pemaafnya Nabi itu dominan sekali. Bapak kebayang nggak misalkan yang sering kita dengar di Taif dilemparin batu, berdarah Pak, berdarah, berdarah-darah, bukan berdarah doang, berdarah-darah, sampai sendalnya itu berlumuran darah. Dan tiket di tangan, remote istilahnya bahasa kitanya ya. Taif mau di remote hancur habis Pak. Ya, Taif itu mau di remote, Nabi tinggal menengadahkan tangan saja. Ya Allah, hancurkan Taif, selesai. Selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini masalah diri atau agama? Kan? Dua-duanya. Ya. Nabi sama sekali tidak keluar kata-kata. Ya kalau kita melihat misalkan Nabi Nuh itu keluar itu, doa itu terucap.
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Itu terucap. Nabi enggak. Enggak terprovokasi, Pak. Dalam ada yang menjelaskan bahwa Nabi tidak terprovokasi karena malaikat yang geram, Pak. Malaikat itu kan bukan manusia sebenarnya. Artinya apa? Perilaku orang Taif itu sudah kelewat batas gitu. Ya. Perilaku orang Taif itu sudah kelewat batas. Ini kekasih Allah loh. Ya, kekasih Allah. Al-Qur'an pun memuji khuluqun azim. Tapi manusianya coba lemparin batu, kotoran, sampai Nabi berdarah-darah. Kayak orang kalah perang gitu loh, Pak. Balik ke Mekah itu dengan sedih. Tapi tidak ada kata-kata memaki-maki, tidak ada kemudian mengumpat dan seterusnya. Ini yang saya katakan tadi. Agak sulit kita mencari pembanding ya. Kalau mau menarasikan Rasulullah itu agak sulit di situ. Makanya ayat laqad ja'akum rasulun, telah datang pada kalian rasulun, utusan, min anfusikum. Ada yang baca min anfasikum qiraatnya. Jadi nabi itu bukan malaikat, maksudnya gitu ya. Tapi dari kalangan manusia. Min anfusikum azizun. Nah, aziz ya, juarang. Apa tafsir terjemahnya itu juga, kalau Bapak baca terjemah Kemenak itu juga tidak memahamkan. Terasa berat baginya. Jadi Nabi itu tadi kita sebutkan sangat empati sekali dengan yang dirasakan. Jadi tidak hanya dirasakan fisik, Pak. Persepsi Nabi itu jauh ke depan, bahkan sampai ke akhir. Bahkan dalam satu riwayat kalau bisa semuanya muslim, pengennya semua muslim. Walaupun harus Nabi yang berdarah-darah misalnya gitu. Tapi ketetapan Allah beda. Allah berkehendak lain maksudnya gitu ya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Makanya kita lihat kan kasusnya di Madinah, Yahudi Madinah, kemudian Nasrani Najran. Tidak ada cerita Nabi memaksa, tidak ada. Semua ditawarkan dengan damai. Ya, tadi surat Nabi itu kan salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera bagi siapapun yang mau mengikuti jalan kebaikan. Tapi kan penolakan di sana sini. Ya sudah. Nabi pakai cara yang lain. Tidak pakai cara remote, tidak pakai cara yang lain. Tetap dengan ikhtiar tadi. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau pertanyaannya adalah sering kita dengar Nabi itu toleran kalau masalah pribadi dan cenderung keras ketika dalam menyangkut agama, saya kira ya tidak sepenuhnya seperti itu ya. Kalau saya pribadi melihatnya ya, sekali lagi ini mungkin penglihatan kita juga bisa berbeda terhadap sisi Nabi karena syumuliyahnya itu ya, kesempurnaan akhlak itu yang kemudian menjadikan kita sulit mendefinisikan. Sama seperti begini, Nabi itu juga hafal Quran loh, Pak. Tapi tidak ada yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW al-Hafidh, kan nggak ada, Pak. Begitu, sama. Ini yang contoh kecil saja. Jadi itu banyak sekali sebenarnya kalau kita ingin menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena kata kuncinya tadi, ketika wasfahu, ketika Nabi menangguhkan, itu ada kelanjutannya, hatta ya'tiya amrullah. Kita yang tidak bisa, gitu. Sampai Allah memberikan keputusannya. Nabi bisa nunggu, kalau kita kan nggak bisa, Pak. Seringnya habis kesabaran, gitu. Main fisik nanti jatuhnya. Nah, ini yang agak sulit untuk kita definisikan ya, menarasikan terkait dengan Rasulullah. Tapi kalau misalkan ada mubaligh yang berani mengatakan begitu ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi cenderung melihat sisi Nabi itu azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Itu dalam semua hal, tidak hanya agama, diri pribadi beliau cenderung begitu. Pemaafnya itu luar biasa. Coba lihat Arabi yang kencing di masjid. Kalau kita langsung tarik keluar gampar paling. Kan gitu. Nggak ada Nabi gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan Rasulullah, Pak. Sahabat setelahnya nggak bisa. Coba. Kalau yang rem tidak Nabi sudah dieksekusi itu. Orang-orang begitu itu. Tapi kan Rasulullah tidak. Ini yang menjadikan kita agak sulit ya. Agak sulit meniru ya secara utuh tentang pribadi Nabi. Ya paling bisa ya kecil-kecil yang bisa kita lakukan. Harapannya sama gitu ya. Ya sama seperti orang mau meniru Bang Haji gitu ya. Haji Roma itu misalnya kan ditiru kan, kalau tidak bisa
cambangnya gitu, biasanya kan hanya ucapannya, sungguh terlalu. Kan gitu doang. Hanya ingin mengidentifikasi dirinya bisa seperti Mbah Haji. Kalau kita mungkin juga sama. Apa yang bisa kita tiru dari Nabi? Coba kalau kita mau jujur, sisi mananya Pak Pade? Kita bisa ngikutin itu sisi mana? Yamulelnya, sakhoknya, pemaafnya, hanya berat semua ini. Kita hanya dapat butiran-butiran saja. Jadi itu agak sulit kalau saya melihat syumuliyahnya. Nabi itu ya luar biasa. Makanya para penyair itu mengatakan basyarun lakal basyar. Kan? Beliau itu memang manusia tapi tidak seperti manusia. Untuk menggambarkan lagi ya dikatakan bal huwal yaqut bainal hajari, kan gitu. Kalau kita itu batu koral, yakutnya bukan Gus Menteri ya. Permatanya, batu permatanya Rasul maksudnya gitu. Kalau kita kan baju koralnya. Jadi bainal yaqut kal yaquti bainal hajari. Itu kan ilustrasi para penyairnya untuk menggambarkan sisi syumuliyahnya, kesempurnaan akhlak Nabi itu sampai segitu. Kan banyak Pak. Kalau kita melihat bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang yang belum muslim Pak ya. Belum muslim. A'robi dan banyaklah cerita tentang Nabi dengan siapapun. Itu banyak sekali. Jadi marahnya Nabi itu kalau saya melihat lebih pada ya tadi keputusan Allah tadi. Kalau memang itu menyangkut hak-hak yang fundamental ya, dan Allah merestui itu ya baru beliau tunjukkan itu. Ya, gitu. Makanya kan memenangi Bani Quraidah itu bukan karena nggak sukanya Nabi, bukan. Karena turun ayat. Gitu loh. Perang dengan Bani Nadir itu karena turun ayat. Perang dengan Bani Quraidah karena turun ayat. Jadi bukan kemudian ya Rasulullah kita dijailin, sudah perang. Nah, nggak ada gitu, nggak ada cerita gitu, nggak ada. Jadi karena turun ayat. Begitu ya saya kira. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Ada ibu-ibu mungkin? Nanti kalau pengen lebih detail lagi Pak Ade. Ini sudah banyak yang punya kitabnya di Indonesia. Ada kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Ini yang nulis Al-Qadhi Iyad. Ini ketika menjelaskan Rasulullah itu dalam semua aspeknya luar biasa. Saya tidak tahu sudah ada terjemahnya belum. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Jadi beliau menjelaskan tentang Syama'ilun Nabi. Nah, Syama'ilun Nabi juga ada kitabnya sendiri. At-Tirmidzi itu punya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini kalau yang senang perspektifnya hadis bisa beli Syama'ilnya At-Tirmidzi. Jadi kalau mau melihat Nabi kalau jalan kayak apa, kalau makan kayak apa, kalau macam-macam itu babnya itu, berpakaian seperti apa, Bapak bisa lihat di situ. Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu Imam At-Tirmidzi yang nulis. Nah, tapi di sisi lain nanti ada juga tadi yang saya sebutkan Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Ini juga sama. Ketika mendeskripsikan Nabi itu luar biasa. Mungkin kita nggak terlintas kayak tadi yang ayat yang laqad ja'akum satu sebenarnya ngambil dari situ. Jadi Nabi itu benar-benar ya kalau orang yang membacanya dengan kejernihan itu sudah angkat topi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi raufnya itu, raufur rahim itu ya tidak ada Pak. Sifat ya, ar-rauf ini kan sifatnya Allah ya. Ya Pak ya. Ar-rauf itu sifatnya Allah. Nah, Nabi itu punya sifat rauf. Di ayat itu rauf itu bukan ke Allah, tapi ke Rasul. Kurang mentok apa? Di yang lain mengatakan khuluqin azim, di akhir At-Taubah mengatakan raufur rahim. Ini sifat Allah yang disematkan ke Nabi. Ya. Untung saja nggak ada yang nyembah Rasulullah itu. Ya. Makanya waktu Nabi wafat, Umar kan nggak harus pedang. Siapa yang bilang Nabi wafat? Sepenggal kepalanya kan gitu. Abu Bakar yang berani mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan
Fa inna Muhammadan qad mata. Gak berani. Umar tuh takutnya cuma Abu Bakar. Dia merasa imannya level bawahnya Pak Rahmat. Kalau yang lain tuh di bawahnya Umar. Tapi kalau sudah Abu Bakar yang ngomong gak berani. Ya, sekerasnya Umar selain takut ke Nabi, takutnya ke Abu Bakar. Makanya ketika marah begitu, Abu Bakar naik. Gak ada yang rem nih kecuali Abu Bakar. Siapapun yang menyembah Muhammad waktu Nabi wafat, Nabi Muhammad telah wafat. Tapi yang menyembah Allah, Allah hayyun baq. Nah gitu. Jelas nih. Yang menyembah hanya kepada Allah, Allah yang kekal. Gitu. Jadi sudah nggak ada tawar-menawar. Gitu. Jelas saya kira ya, Pak ya. Ada lagi? Atau cukup? Cukup ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita baca sampai 112. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada Al-Baqarah 113. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.